Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini sekarang kita akan lanjut ke dimensi Office. Di dimensi ini seperti halnya pada dimensi-dimensi selanjutnya, hal yang pertama kita harus pastikan ada itu adalah untuk database connection-nya terlebih dahulu. Apabila belum ada, maka harus buatkan tabel database connection terlebih dahulu sebagaimana yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung di sini untuk dimensi Office ini tidak jauh berbeda dengan dimensi-dimensi yang lain atau dimensi yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama kita butuhkan adalah SQL SQL script, yaitu kita dapatkan di kita akan untuk mencari scriptnya kita dapat untuk search di sini untuk execute SQL script. Nah, di sini ada di scripting, folder scripting. Kita gunakan execute SQL script. Kita drag dari sini kemudian drop ke sini. Kemudian kita coba isi settingannya. Karena kita di sini mengambil data dari database OLTP-nya, maka OLAP-nya karena kita akan memasukkan data ke dalam database OLAP-nya, maka untuk connection yang digunakan pun adalah koneksi PragBI OLAP. Kemudian isi SQL-nya. Untuk di sini kita drop tabel if exist. Ini apabila tabel di Office ini ada, maka di drop terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik antara tabel tersebut seperti itu. Kemudian create tabel di Office karena tadi kita sudah di drop, maka kita buatkan yang baru sesuai dengan kebutuhan yang kita ada. Seperti kita membutuhkan SK Office itu integer, Office ID varchar dengan 10, font dengan varchar 50, kemudian address line 2 dan selanjutnya dengan primary key SK Office. Apabila telah selesai setting seperti ini, kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Step berikutnya itu step tabel input. Itu kita bisa dapatkan di tabel input di sini. Di tabel input di sini. Nanti kita cari di sini ada tabel input. Kita drag, kemudian drop sini. Nah, untuk tabel input ini ada tabel yang datanya didapatkan dari database OLTP-nya. Maka untuk koneksi yang dibutuhkan pun adalah koneksi PragBI. Untuk mengambil select yang di sini kita langsung bisa dapatkan dengan get SQL select statement. Nah, di sini kita masuk, di sini ada untuk database PragBI-nya. Kemudian masuk ke sini ada tabelnya. Nah, di sini kita pilih karena sekarang kita membuatkan untuk dimensi Office-nya, maka untuk tabel yang digunakan adalah tabel Office seperti itu. Kita pilih tabel untuk yang tabel Office, kemudian klik OK. Maka akan dimasukkan untuk SQL-nya ke sini seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai dengan tabel yang kita butuhkan, yang akan diinputkan, lalu ke step berikutnya itu step if field value is null. Itu ada di tabel utility. Nah, di sini ada if field value is null. Kita langsung drag saja ini ke sini dan drop. Kemudian kita isi. Untuk settingan di sini kita langsung bisa langsung kita masukkan sini, atau apabila tidak ada kita bisa langsung select field. Nah, nanti otomatis ini akan masuk ke dalam sini seperti itu. Nah, kita karena agar untuk semua value yang bersifat null kita isi dengan value NA saja seperti itu. Misalnya kita di sini ada city, font, apabila mereka bersifat null karena tipe mereka adalah string, maka kita isikan mereka dengan nilai defaultnya NA. Oke. Lanjut ke add surrogate key, yaitu bisa didapatkan di sini. Di transform, di sini ada add sequence. Kita drag saja dari sini ke sini. Kemudian kita setting untuk surrogate key yang kita butuhkan. Di sini kita kasih saja step name itu add sk karena ini surrogate key. Kemudian value name-nya karena di sini kita di Office, maka kita sk Office karena surrogate key untuk surrogate key dimensi Office. Untuk inisialisasi start value-nya kita bisa isikan 1, kemudian pertambahannya increment-nya itu dengan 1 dengan maksimum value default saja dari sana seperti ini. Ini bisa diisi sesuai kebutuhan, atau karena kita tidak tahu punya data akan bertambah seberapa banyak, maka kita isikan sebanyak yang di defaultkan dari sistem dari pen tahunnya seperti itu. Kita klik OK. Lanjut ke proses selanjutnya itu select value. Kita cari select value. Nah, ternyata ada di folder transform. Kita drag dari sini dan kemudian drop. Kita isi seperti yang telah kita lakukan di proses-proses sebelumnya. Ini kita bisa langsung dapatkan get field to select. Kemudian kita
sesuaikan urutan yang ada di sini dengan urutan yang akan kita masukkan ke dalam dimensi Office agar tidak terjadi suatu kesalahan seperti itu. Lanjut ke step selanjutnya, itu block di step until this step finish. Itu ada di folder flow. Kita langsung saja drag dari sini, drop sini. Kemudian kita langsung isikan. Untuk mengisikan panah-panah ini, kita bisa klik kanan dari sini. Misalkan, nah ini langsung ada dengan klik round mouse-nya. Kemudian arahkan ke step selanjutnya seperti ini. Kemudian klik di sini round mouse juga. Ini main of step seperti itu. Oh, udah, karena sudah ada. Misalnya kita delete terlebih dahulu. Nah, ini kan tidak ada. Kita klik dengan front mouse-nya. Kemudian kita klik lagi di sini main of step seperti itu. Oke. Nah, ini isikan sesuai dengan nama yang ada. Seperti di sini karena kita untuk memblok execute SQL script-nya, maka kita pilih di sini execute SQL script seperti itu. Kemudian klik OK seperti itu. Kemudian untuk meninisialisasi si default row-nya, maka kita pilih di sini ada generate row. Kita masukkan semua field-field yang ada, kemudian kita isi tipenya sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian lanjut ke tabel output. Tabel output ini kita bisa dapatkan di folder output. Di folder output, kemudian kita pilih tabel output, drag, dan drop sini. Isi sesuai dengan kebutuhan. Di sini karena kita untuk memasukkan data ke dalam database OLTP-nya, maka dipilih di sini koneksi untuk koneksi OLAP-nya. Karena kita untuk memasukkan data ke dalam database OLAP. Kemudian target tabelnya. Untuk target tabelnya, karena di target tabel Office, kita masukkan dimensi Office seperti itu. Di sini kita tidak masukkan database field-nya karena kita telah select menggunakan select value tadi. Kemudian kita coba OK. Kemudian kita coba jalankan. Nah, apabila telah selesai, maka semua step yang kita lalui ini akan dicentang hijau seperti ini. Artinya ini semua step tidak mengalami suatu kesalahan. Untuk mengecek apakah datanya telah benar-benar berhasil masuk ke dalam database OLAP-nya, maka kita dapat cek dengan browser di MySQL-nya seperti itu. Dan inilah adalah hasil dari ETL untuk proses dimensi Office. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Terima kasih telah mengikuti tutorial kami.